Yuasa Lovers, welcome to Yuasa Podcast. Podcast yang membahas seputar dunia otomotif, tips and tricks dan juga hobi menarik. Seperti biasa, Mima juga perlu informasikan bahwa semua tim yang bertugas untuk Yuasa Podcast hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku dan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami juga sudah menjalankan swab antigen dengan hasilnya negatif, jadi pastinya aman. Oke Yuasa Lovers, beberapa minggu yang lalu mungkin kalian udah lihat ya podcast bersama dengan Bang Valentino Jebret yang sedikit membahas tentang Celebrity FC. Nah hari ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang Celebrity FC ini bersama dengan bintang tamu kita yang keren-keren dan pastinya juga pengurus dari Celebrity FC ini. Langsung aja Mima kenalkan, inilah dia Bang Darius Sinatria dan juga Bang Said Bajuri. Oke, selamat datang di Yuasa Podcast. Terima kasih udah datang di Yuasa Podcast. Sama-sama, terima kasih juga Mima. Gimana nih kabarnya Bang Darius dan juga Bang Said? Baik. Baik ya. Iya, harus sehat kita. Harus sehat ya, apalagi kenapa jadi malah batuk-batuk Bang Said? Tes. Oh, tes. Minum dulu. Wah. Emang gua pocong, disebor-sebor. Wah, lucu loh ternyata berdua aja Ya, ya. lucu lah, kalau lucu nggak diundang kali. Oh iya benar. Ini tadi udah persiapan nih, udah diobrolin. Apa spontan aja nih tadi? Tadi sih belum sempat sarapan. Belum sempat sarapan, bohong. Udah tadi abis udah 3 makan, nasi uduk di situ ya tadi ya di pojok. Dari baru datang loh. Dia datang langsung. pertama 4:30 pagi. Hah? Terus masih Langsung sepi. minta sarapan ya kan, abis sebungkus. Terus karena masih sepi cabut keluar dulu. Nah, makan lagi. Jam 8 masuk sini makan lagi. My twins. My twins. Biasa panggilan saya. Oh panggilan sayang. Saya bukan Hansip yang 4:30 datang. Iya seru banget ya, ini baru awal aja udah seru kayak gini. Jadi jangan lupa buat kalian nih Yuasa Lovers yang juga mungkin punya pertanyaan ya, bisa juga nanti di-share di Instagram buat bintang tamu berikutnya. Siapa tahu yang berikutnya nanti bisa diundang lagi buat seru-seruan bareng sama Bang Darius dan juga Bang Said. Iya, Oke, ini pengen nanya juga nih pastinya dari Yuasa Lovers pengen tahu kegiatannya selama pandemi ini sebenarnya berubah atau enggak sih Bang Darius dan juga Bang Said? Silakan. Senior. Yang mana nih? Yang Senior lebih dulu lah. banyak makannya. Yang lebih banyak makannya. Alhamdulillah emang sedikit berefek tapi ya tetap selain aneh syuting, kalau belum ada kegiatan syuting aneh biasa di kantor. Oh ngantor juga ya Bang Said? Banyak kantornya dia. Banyak kantornya ya. Coba tolong jelaskan anak buah saya. Coba dong, apa aja nih kegiatannya di kantor? Ya bantu-bantu aja lah, bantu-bantu negara. Bantu-bantu negara. Wah, serius banget ya. Langsung berubah intonasinya ya waktu ngomong. Saya nggak ini. bisa bercanda kalau dalam halnya. Oh, Oke. Baik, Bang Said. Kalau Bang Darius gimana nih selama pandemi? Pasti sama lah kayak teman-teman yang lainnya, pasti ada perubahan. Mungkin yang biasanya syuting di awal-awal pandemi sempat benar-benar harus di rumah gitu ya. Nunggu callingan. Nunggu callingan. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Cuma gara-gara itu, gara-gara kita benar-benar kayak di rumah jadi punya banyak waktu kan. Akhirnya bikin channel YouTube sendiri, mulai jadi content creator juga gitu. Tapi begitu udah mulai setelah PSBB pertama mungkin ya, mulai aktif berkegiatan lagi gitu. Dan sedihnya sebenarnya waktu itu bukan masalah kita nggak boleh kerja atau nggak bisa kerja, kita nggak bisa main bola. Iya. Oh justru malah Karena itu lapangan yang ditutup. Iya. Kita 6 bulan ya, 6 bulan lebih itu benar-benar vakum nggak bisa main bola. Akhirnya anak-anak Celebrities FC bergeser dari lapangan sepak bola ke permainan di lumpur, main off-road. Oh iya. Gitu. Nah, Jadi ini ada seru nih. Celebrities Gaspol namanya. Ada juga tuh Celebrity Gaspol sekarang. Termasuk Bang Said. Bang Said juga. Bang Said Kayak Bang Said tuh selalu ngikutin Bang Darius ya, kemanapun Bang Darius pergi ya. Jaga. Karena nama kita kan Darius Said. Udah bukan Darius Sinatria, jadi Darius Said ya, duo nih langsung ya. Gitu. Jadi ya salah satunya Bang Said yang ikut main trabas gitu kan. Cuma udah 3 kali lebaran belum beli motor juga dia nih. Cash close dong itu. Bukannya saya nggak mampu beli, saya Iya, mampu iya. beli. Iya. Cuma kesian teman-teman yang punya motor lebih. Iya benar. Nggak kepake ya? Nggak kepake Sayang mubazir, ya. saya Iya, daripada iya. rusak kita manfaatkan. Dimanfaatkan. Simbiosis mutualisme. Betul, iya. Oke, jadi ngomongin hobi bola nih. Akhirnya 6 bulan tuh ya
Ya, Vakum nggak sekitar main? 6 bulan lah karena kita latihan di lapangan yang kebetulan cukup ketat menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika ada anjuran dari pemerintah atau akhirnya berubah jadi kayak level PSBB atau PPKM seperti sekarang, otomatis lapangan ditutup, nggak bisa dipakai gitu kan. Ada anjuran dari gubernur juga, nggak boleh berkegiatan olahraga outdoor lebih dari 5 orang misalnya. Main bola kan 11 lawan 11, Iya. udah pasti berlebih banget gitu kan. Jadi ya harus. Belum lagi nanti masing-masing bawa asisten ataupun juga juga mungkin supporter. Nah ini gitu paling kan. banyak nih, paling banyak. Supporternya? Bukan. Apa ya? Apa yang paling banyak? Piaraan. Puas kau. Oke, nah kalau hobinya sendiri sebenarnya tadi dibilang ya, yang bikin sedih pandemi ini justru bukannya karena kerjanya jadi nggak kerja gitu, ataupun mungkin banyak kegiatan yang jadi berhenti, justru karena nggak bisa main bola. Iya. Emang secinta itu nih sama bola? Wah kalau selebriti CFC jangan ditanya lagi mungkin ya. Kita ini kan selebriti CFC dari 2003 ya? 2003, jadi udah cukup panjang lah perjalanan. Dan teman-teman yang ada di sini memang menjadikan SFC itu sebagai wadah untuk berolahraga, menyalurkan hobinya, silaturahmi bareng-bareng gitu. Jadi nggak sekedar main bola aja, main bola habis itu kita makan malam bareng, nonton bareng, itu kebiasaannya gitu. Jadi biasanya semua itu tiap Senin udah memang mengalokasikan jadwal izin dari tempat kerjanya atau bahkan nolak kerjaan supaya bisa ngumpul bareng. Wow. Gitu. Jadi kebayang kan Iya, begitu. iya, Itu iya, rutinitas udah lama banget, udah belasan tahun gitu. Jadi begitu itu nggak ada, kehilangan lah. Betul. Ya. Awal suka main bolanya itu dari Emang dari kapan? kecil. Oh dari Dari kecil. kecil udah main bola. Dulu punya cita-cita jadi pemain bola juga. Oh gitu. Nah, akhirnya ternyata jalan hidupnya jadi presenternya aja. Jadi Prisa. Jadi ketika ada mulai terjun ke dunia hiburan, terus kenal sama teman-teman yang kebetulan udah gabung di SFC, diajaklah untuk main di SFC. Itu tahun 2005 ya. Terus ya udah akhirnya nyalurin hobinya bareng sama SFC. Oh jadi Bang Darius join tuh di 2005. 2005 join. Bang Said Ane 2004, antara 2004 dan 2005. Senior dia, senior. Iya. Termasuk Tapi senior. kalau main banyakan gue main. Nggak masalah lah, kan nilai jualnya. Penting SFC laku dulu. Iya benar. Karena SFC punya tradisi. Apa tuh? Jadi kalau dulu ya kalau sekarang udah nggak berlaku lah. Dulu itu anggota baru di ospek dulu. Oh gitu. Masih Masih zaman-zaman berlaku. ospek kan. Masih berlaku. Berarti Udah nggak sama lah. Oh iya, udah beda. iya. Bang Darius Jadi merasakan kayak itu tuh ya? Said gitu kan, ospeknya lama tuh. Buat bisa dapat menit bermain, Iya, even cuma iya. latihan gitu kan. Wah bisa cuma tinggal 5 menit baru main tuh. Padahal nunggunya datangnya dari jam 3, mulai latihan jam 4 kan. Mainnya jam 6 kurang 5. Pokoknya di menit-menit terakhir gitu Menit ya. terakhir baru main. Kalau kita main datang langsung. Main. Langsung dari pertama. Oh Iya. jadi di ospeknya kurang lebih gitu tuh. Kalau Tergantung sekarang nih kegantengan. Oh berdasarkan itu. nggak ngaruh. Tergantung skill. Tergantung. Oh, skill. skill. Oke. Untuk posisi nih, kalau Bang Darius posisinya apa? Saya striker. Striker. Cuma karena sekarang banyak teman-teman kita yang posisinya juga striker dan baru gabung, kita kasih tempat lah. Wise Kita udah sekali. lama kan di SFC, jadi kita agak mundur. Wise sekali. Oke, dia. nah terus Jadi gelandang serang, kadang-kadang jadi gelandang bertahan, bentar lagi jadi kiper gue. Jamil dong. Bang Said apa? Awalnya back. Oh back. Oke, nah ini menarik ya karena ternyata berdua ini juga nggak cuma sekedar main di lapangan aja pastinya kan. Di luar tadi juga banyak kegiatan bareng juga, Iya. seru-seruan bareng. Nah sering ngecengin juga, bercandaan. Ini sebenarnya temenannya udah lama banget atau pas ketemu di Celebrity FC ini? Kebanyakan Said dari sama- kita ketemu itu di SFC. Oh, Di SFC. Jadi memang ada beberapa yang mungkin diajak gabung sama yang udah gabung di SFC ya, tapi ketemu sama teman-teman yang lain ya di SFC gitu. Karena lintas profesi sebenarnya kan. Bahkan dulu ketika ada turnamen-turnamen yang dibuat untuk SFC itu dibagi. Jadi ada SFC A itu preskomsi, presenter, komentator dan musisi. Ya? Ada yang pemain film dan sinetron gitu. Jadi dibagi dua gitu. Berarti banyak banget ya? Banyak. Di banget. grup aja kita hampir 100-an ya, Iya. hampir 100. Tapi yang aktif main mungkin sekitar 40 sampai 50 orang. Oke, nah kalau jabatannya sendiri nih Bang Darius kan salah satu pengurus ya. Iya, kita pengurus. Bang Said juga sama salah satu pengurus juga. Nah bisa diceritain juga nggak sih awalnya banget nih di 2003 itu sampai akhirnya terbentuk Celebrity FC ini gimana? Mungkin Said yang lebih tahu bisa cerita. Kamu aja lah, kamu kan lebih senior. Lu lebih masuk duluan ya. Itu kalau ini terbentuknya SFC itu 3 Maret 2003. Oh berarti sebentar lagi dong ya? Ulang Iya, bulan tahunnya? depan, bulan depan. Bulan depan.
Dan Ani kalau nggak salah bergabung waktu itu diajak Gugun Gondrong. Oke. Itu 2004 atau 2005, Ani lupa. Terus itu pendirinya Gugun Gondrong, Gusti Randa, almarhum Aji Mas Said, almarhum Ricky Jo, Ceper sama Bang Gili Tobi. Itu pendiri SFC sesungguhnya. Dan mereka masih menjabat jadi pengurus juga sampai sekarang. Oh, itu juga sama ya, berganti ya? Iya, berganti. Oke. Generasi. Regenerasi. Iya. Nah, terus kalau dari sekian banyak itu, nah ngumpul ini gimana tuh? Emang memang bener harus ada satu jadwal yang mereka mau nggak mau harus. Oh iya, iya satu jadwal dulu itu kalau nggak salah latihannya tiap Rabu atau Kamis ya, Rabu kalau nggak salah ya, tiap Rabu. Tiap Rabu jam 4 sampai jam 6 di lapangan Pasi, lapangan D sekarang, lapangan rugby. Yang udah jadi lapangan dengan rumput sintetis juga. Dulu masih lapangan ya seperti lapangan-lapangan yang pada umumnya di Indonesia. Kalau hujan banjir, jadi kubangan lumpur, kalau musim panas jadi parutan. Jadi Keras gitu jadi ya. kalau jatuh udah pasti wah Lecet-lecet gitu ya. lecet-lecet gitu kan. Nah, akhirnya dari 2013, 2014 kita pindah ke lapangan C. Sebelahnya doang gitu. Maka dulu kan lapangan timnas nyebutnya. Jadi kalau kita latihan di situ, bangga banget gitu. Dan kualitas rumputnya memang cukup bagus gitu ya. Gitu dan akhirnya pindah hari latihan jadi hari Senin. Di hari Senin itu dan itu bisa menentukan hari memang udah di Kesepakatan bersama karena kalau dulu mungkin belum ada jadwal stripping, lalu mungkin off air itu lebih cenderung ke Jumat Sabtu Minggu gitu ya. Jadi Rabu itu jadwal yang paling pas untuk izin setelah Senin Selasa kita syuting, Rabunya kita bisa olahraga bareng kan. Kalau weekend kan biasanya sama keluarga, tapi karena ya industrinya juga berubah kan berkembang, jadi banyak stripping, off air bisa anytime gitu ya. Jadi akhirnya kita sepakat bahwa waktu yang paling pas buat teman-teman ngosongin jadwal dan mungkin pekerjaannya lebih sedikit berkurang dibandingkan hari-hari yang lain adalah hari Senin gitu. Nah ini terus untuk jabatannya nih, Bang Dario sama Bang Said untuk bisa menentukan siapa yang jadi pengurus itu biasanya gimana pemilihannya? Kalau dulu semua itu dipegang sama Gugun Gondrong dan Bang Gusti, Gusti Randa. Lalu setelah tahun 2000 berapa bro? 15? Iya, yang rapat di mana? Nusa Dua ya? Iya, sekitar 8 tahun, 7-8 tahun lalu lah. Itu akhirnya terbentuklah apa namanya sistem yang disepakati sama-sama, ada ART segala macam bahwa SFC ini periode kepengurusannya tiap 3 tahun sekali, ada kongres ya sebenarnya kita ngumpul-ngumpul bareng lah, diskusi bareng lalu semuanya vote untuk memilih presiden dan sekjen klub gitu. Lalu nanti presiden dan sekjen ini yang akan memilih pengurus-pengurus selama periodenya gitu. Berarti kalau sekarang siapa nih presidennya? Presidennya Judika, dia udah 2 periode. Wow, udah 2 periode. Kemudian sekjennya? Sekjennya kebetulan untuk periode ini saya gitu. Oke. Nah ini udah 2 periode juga Bang Dario? Baru satu. Pertama ya, tapi udah yang terakhir. Loh kok gitu sih, kok langsung enggak udah yang terakhir? Udah yang terakhir. Ini per 3 tahun tadi ya? Per 3 tahun. Per 3 tahun. Ini Ini tahun udah terakhir. berjalan. Ini tahun terakhir. Jadi nanti Desember kita kongres. Oh justru Desember itu baru ada pemilihan lagi nantinya ya, bukan di Maret ya? Bukan. Bukan, di Maret tuh memang anniversary aja. Anniversary aja. Oh seru banget ternyata. Dan selain selebriti sebenarnya boleh nggak sih kalau yang bukan dari selebriti gitu kalau misalnya mau join? Boleh banget buat join. Cuma biasanya karena antusiasme teman-teman banyak dan waktu yang mereka luangkan itu ya cukup berarti lah buat teman-teman gitu ya, buat bisa hadir. Kadang harus ya itu ngosongin jadwal segala macam. Jadi memang kita prioritas kasih kesempatan teman-teman yang memang berprofesi di dunia entertainment untuk bisa main duluan gitu. Nah memang ada banyak sekali teman-teman yang gabung dari mungkin dari awal gitu ya, dari beberapa tahun yang lalu. Biasanya kita ngasih kesempatan juga buat mereka, cuma udah tahu lah gitu regulasinya seperti apa. Nah buat teman-teman yang pengen gabung antusiasmenya karena antusiasmenya begitu besar, kita ada namanya teman-teman Celebrities FC Followers. Jadi kenapa nyebutnya followers? Karena dari followers Instagram ya. Oh gitu. Jadi followers Instagram SFC, terus karena banyak banget akhirnya kita kumpulin ya udah deh gitu. Dibuat satu nih. Biasanya sebulan sekali kita main bareng kayak kemarin nih hari Senin.
itu main bareng sama teman-teman followers. Oh kemarin berarti udah mulai nih ya, udah per kapan sih bisa main bola lagi? Udah dari PPKM yang turun ke level 2 waktu itu udah mulai main lagi. Oke, nah iya nih ngomongin tentang keluarga, tadi ada beberapa mungkin tempat yang bisa bawa keluarga gitu, kalau ke Bandung mungkin bisa bawa keluarga, tapi kan juga ada beberapa yang mungkin nggak bisa. Pernah nggak sih mungkin dapetin waktu di mana anak-anak tuh lagi nggak mau ditinggal gitu untuk ya Bang Darius mungkin mau main bola terus anak-anak nggak mau ditinggal, tuh biasanya kasih pengertiannya gimana? Iya ada apa ya di range usia tertentu tuh biasanya di bawah 6-5 tahun biasanya mereka lagi susah-susahnya ditinggal. Nah, gitu pas kan. anak-anaknya Bang Said berarti ya usia-usia segitu ya? Nah, coba jelasin gimana pengalamannya. Enggak, kalau udah dong. Kalau anak-anak kalau misalnya nggak bisa ditinggal, kalau dia mau sama Ane bawa. Oh Ane dibawa. bawa ke lapangan. Dan tapi kayaknya juga emang support ya dari anak-anaknya Bang Darius, Bang Said juga support banget ya? Ya seiring berjalannya waktu sih ya, mereka akhirnya mengerti profesi orang tuanya misalnya, karena kan mungkin rutinitasnya beda ya. Kadang kalau kita callingan siang misalnya lagi syuting, berarti pagi kita bisa ada di rumah pas mereka kecil ya. Mereka bisa spend time lebih sama kita, tapi di lain hari kita pagi-pagi banget udah pergi atau menjelang mereka tidur baru harus pergi gitu. Nah itu yang butuh waktu untuk adaptasi, di mana ya mereka nangis-nangis pasti, papa nggak boleh pergi apa segala macam gitu ya. Kita kasih pengertian dan akhirnya memang harus ada momen kayak benar-benar kita ngasih tahu ke mereka bahwa ya ini tanggung jawabnya papa untuk bekerja gitu kan, dan kalau malam gitu ya ini waktunya kamu buat istirahat, buat tidur gitu, besok bisa main lagi gitu kan. Bahkan kadang kalaupun bukan pekerjaan, misalnya berdua sama Dona pengen me time berdua, nonton gitu ya, atau dinner berdua gitu, pas biasanya waktunya menjelang anak-anak mau tidur kan, dan biasanya kalau udah mau pergi mereka tidurnya makin lama gitu kayak punya alarm sendiri gitu kan. Ya itu juga harus mereka juga harus kasih tahu, intinya komunikasi sih. Oke, itu dia tadi kita udah ngobrolin tentang keluarga sedikit. Kalau Bang Darius ya itu tadi ya, mungkin karena udah lebih besar, udah lebih bisa dikasih pengertian ya. Nah, yang juga mungkin menarik nih, tadi dibilang bahwa Yuasa ini juga jadi bagian dari Celebrity FC kan ya. Nah, ini untuk kerjasamanya sendiri awalnya terbentuk, tahu nggak sih Bang Darius gimana? Awalnya dari pengurusan yang sekarang memang punya rencana kerja untuk bisa paling tidak mengajak beberapa brand untuk bekerja sama gitu ya, berkolaborasi lah gitu, dan akhirnya lewat Valen kita dikenalin ke Yuasa dan akhirnya kita diskusi tentang gimana kita bisa saling support, kolaborasi, dan akhirnya kerjasamalah dari tahun 2021 kemarin. 2021, berarti ini udah berjalan 1 tahun. Ini di 2022. Mudah-mudahan diperpanjang. Dan Panjangan ya? Makin banyak juga nih tentunya yang pingin Yuasa Lovers tahu ke depannya nih bakalan ada apa aja sih antara Yuasa dengan Celebrity FC. Oh, kita terbuka dengan segala bentuk kerjasama yang ada ya, apalagi Said. Wah, dia Kita tanamkan kejujuran. Kejujuran, keikhlasan, itu yang utama. Itu jadi, iya nggak apa-apa Bang. Emang kadang kalau luapan hati tuh harus Oh gitu ya. Iya, daripada ditahan-tahan ya kan. Oke, selesai begini ya. Iya. Kamu saya kamu. Oke, nah untuk rencana ke depan nih setelah ya itu tadi ya Yuasa memberikan supportnya hampir satu tahun, udah mau menuju ke 2 tahun, mudah-mudahan nanti lanjut terus gitu. Rencana ke depannya dari Celebrity FC ini akan ada apa aja Bang Darius? Kalau untuk kegiatan kita pasti masih jalan sama kegiatan rutin ya. Ya hari Senin biasanya kita latihan, dan karena begitu banyak komunitas-komunitas sepak bola yang pengen ngajakin sparring, akhirnya kita mengorbankan, sebenarnya kan kalau 35 orang main 2 tim itu udah pas lah, main 4x25 misalnya gitu ya, tapi karena banyak banget yang pengen bermain lawan Celebrity FC, akhirnya kita berikan kesempatan ke mereka untuk bisa sparring, friendly match sama SFC tiap hari Senin. Lalu mungkin di tahun ini ada beberapa agenda keluar kota juga, kayak kemarin kita ke Surabaya, terus nanti mungkin ada jadwal ke Jogja juga ya. Iya, insya Allah. Gitu, jadi kegiatan rutinnya itu aja, karena sebenarnya Anniversary mungkin nanti akan ada satu gebrakan. belum, karena situasi juga masih pandemi kan, jadi Iya sih. kita belum berani bikin rencana yang
terlalu besar, takutnya nanti terkendala pandemi juga. Tapi biasanya kita kalau anniversary ya syukuran sama-sama gitu kan, kita ajak senior-senior kita juga untuk hadir, untuk rayain sama-sama. Berarti anniversary tahun lalu pun juga diadakan secara virtual ya? Tahun lalu kebetulan kalau nggak salah lapangan buka ya, pas lagi buka tuh jeda tuh sebelum gelombang kedua kan. Iya. Jadi kita bisa main di lapangan, kita tumpengan di lapangan, terus makan bareng. Ada pertandingan waktu itu lawan PSSI Legend kalau nggak salah ya. Lupa. Iya, ada pertandingan spesial lah tahun lalu. Oke, itu dia. Jadi seru banget sebenarnya kalau nggak pandemi ya, banyak kegiatannya, banyak keseruannya, dan rencananya juga ke depan mudah-mudahan bisa berjalan ya. Dan kalau anniversary sih rasanya udah nggak mungkin karena udah deket banget ya, 3 Maret ya. Iya. 3 Maret, tapi setelah itu ditunggu event-event berikutnya, sparring-sparring berikutnya dari Celebrity FC ini. Nah, yang berikutnya yang juga menarik, banyak mungkin diintip sama Yuasa Lovers nih di Instagramnya Bang Darius, Bang Said yang tadi juga udah di-mention ya, hobi otomotif. Nah, ini gimana nih awalnya? Apa karena pandemi ini awalnya jadi karena nggak bisa main bola gitu, jadi ya udah motoran nih ya? Motoran kalau saya memang sebenarnya dari kecil motoris, jadi memang umur 5 tahun udah belajar naik motor gitu, terus motoran sampai sekitar 2009 ya. Oke. Memang Jadi ke sempat lokasi berjalan syuting, bareng tuh ya, bola dan juga motoran iya, ya? ke lokasi syuting ya naik motor gitu. SMA nongkrongnya di bengkel gitu kan, ada kebetulan ada omnya temen pembalap nasional juga, road race, jadi sering nonton di Sentul. Terus ikutan nonton balap liar juga gitu kan, era-era 90 2000-an awal tuh kan mainnya gitu kan, kalau malam minggu udah pasti. Dan 2009 berhenti karena udah nggak kondusif untuk berangkat kerja naik motor ke lokasi syuting ya, karena barang bawaan makin banyak, terus jalanannya makin macet. Betul. Gitu. Jadi nyampe lokasi udah pasti harus mandi lagi segala macam, jadi repot lah. Jadi akhirnya pakai mobil, lebih baik pakai mobil. Nah, 2015 itu mulai aktif motoran lagi, tapi lebih kayak touring keluar kota. Jadi waktu itu Jakarta Bali 10 hari lewat selatan. Jadi tidurnya di tenda, di pinggir pantai, naik ke Dieng gitu, ke Bromo, ke Ijen, Banyuwangi, terus Itu barengan sama... berdua doang. Berdua? Berdua sama teman, 2 motor kita. Gitu. Itu jalan itu, terus akhirnya dari sana ketemu teman ngajakin main off-road. Jadi 2016 itu mulai main Trabas. 2016. Gitu, 2016. Nah, teman-teman SFC ini yang pertama kali main itu ada Ibnu Jamil sebenarnya. Terus ada Fatir sama David, cuma mereka kan bukan SFC kan, mereka nggak main bola. Jadi tapi akhirnya main bareng gitu. Nah, teman-teman SFC diajakin, ayo aku sama Ibnu ngajakin tuh, ayo kita main Trabas gitu kan, seru. Kita ngeliat pemandangan yang bagus, terus nanti kulineran gitu kan, nasi liwet segala macam, terus main ke Curug. Nggak ada yang mau, nggak ada yang percaya. Karena ngeliat, wah Darius sama Ibnu tengah malam masih di hutan gitu kan. Gitu, jadi nggak ada yang mau gitu, sampai akhirnya pandemi. Nah, waktu pandemi kan nggak bisa main bola kan, nggak bisa main bola. Akhirnya waktu itu Ibnu ngajak Hamka, terus akhirnya kita main bareng, terus akhirnya saya ngajak Bang Billy. Nah, begitu Billy main dan ternyata bisa gitu kan, dia datang latihan, wah seru banget nih gini nih, baru pada tertarik. Nah, baru akhirnya cobain, terus ketagihan gitu. Akhirnya ada Celebrities Gaspol juga sekarang. Celebrities Gaspol. Bang Said gimana nih? Sama? Sama. Ya dia kena racun lah, kita ajakin, akhirnya dia mau. Tapi pengalamannya kalau Bang Said, kalau tadi kan Bang Darius memang udah dari kecil, dari 5 tahun bahkan kan udah motoran gitu, udah belajar motor. Nah kalau Bang Said gimana nih? Aneh dari kecil juga main motor. Main motor-motoran. Motor-motoran? Dorong dari belakang gitu. Enggak, emang pada dasarnya emang Ana semua hobi, kegiatan apa aja hobi. Cuman mulai aktif Terabas ya pas teman-teman Gaspol mulai rame, Ane gabung situ. Dan itu buat Ane, karena gak ada kegiatan bola, itu berasa tenang, berasa ya Allah gini nih ya, di atas puncak. Lihat pemandangan. Itu indah banget. Begini ya di jalur motor nyangkut, nggak bisa jalan, nggak ada orang lagi, tengah malam. Iya dong, ceritain dong Bang Said gimana. Kalau maksudnya, kalau Bang Darius mungkin udah terbiasa ya, karena dari 2009 gitu kan. Nah kalau Ane nggak ngerti.
Jadi Ane sok jalan duluan, Ane sama ada temen Joe. Itu berdua, grup pertama udah jalan duluan. Oke. Ane sama Joe jalan. Emang memilih untuk terakhir? Bukan, masih ada. Masih di ada. belakang. Oh masih ada, oh pilih di tengah nih. Niat, pengen ngikutin yang depan deh. Oke. Pengen cepet-cepet pulang Cepet ceritanya. pulang. Nah taunya ayah di depan karena rumput tebel, Iya. jadi stuck. Ayah Ane teriak-teriak nggak kedengeran. Udah tuh, itu Ade mungkin sekitar setengah jam atau 45 menit. Diem aja ya Allah, ini kenapa kok nggak bisa jalan? Nggak tahu rantinya Putus. Bukan putus apa? Copot. Lepas, oke. Ya ini ya Allah, gue bilang ya Allah mati nih gue nih. Ada orang kampung lewat dua. Innalillahi ya Allah. Ya kan kita nggak tahu siapa. Iya. Aduh mati deh. Pengen ngumpet, nggak ada tempat ngumpet. Sinyal ini Nggak bawa handphone. handphone. Tapi kan lu tahu itu orang kan? Tahu. Ya kenapa nggak minta tolong? Itu malam ya kejadiannya? Ngerti ini kagak? Itu kejadiannya malam bang? Malam. Oh malam. Malam. Jam-jam berapa? Dia jalan jam 8:30 tuh dia jalan. Jadi dari pos kita ngumpul, Iya, jadi iya. karena rame banget yang main, kita berhenti terus ada grup 1 jalan, grup 2. Nah dia kalau nggak salah di grup 2 tuh. Oh iya. Ketinggalan, paling belakang stuck, nggak ada yang nolongin. Oke. Nah grup 3-nya kita terakhir tuh masih santai-santai gitu kan, masih ada yang pesen mie rebus lagi, Iya. ada yang pesen kopi lagi, lebih nikmatin lah gitu kan. Nah, begitu udah 9:30 kita, ayolah jalan-jalan udah 9:30 nih gitu, masih 2 jam lagi kita keluar jalur, jalan kita pelan-pelan. Ini siapa di depan itu ada bayangan orang berdiri dan motor teronggok di tengah-tengah jalur gitu kan. Ternyata dia sendirian dah hampir 45 menit. Iya, tadi kan nggak kebayang karena dipikir itu siang. Oh ternyata malam. Iya mainnya dari pagi. Iya dan kejadian si Bang Said ini Pas mau malam pulang hari. keluar Iya. jalur ya. Wah, itu Sebenarnya biasa itu biasa. Mau buat dia ya pengalaman Pertama. pertama kan. Pertama Iya. iya itu aduh. dan setelah itu Latihan gimana? mental lah. Kapok atau justru malah enggak. lanjut Itu lagi? tantangan buat tanah. Wih, gila. Iya dong. Emang dia suka udah belajar. tantangan. Kenapa? Dia udah belajar sekarang. Dia nyari oh siapa nih yang bisa kubarengin, yang nggak mungkin ninggal gitu. Iya. Jadi dia nempel di situ. Iya. Ada lagi Bang pengalaman yang juga seru mungkin Jadi seru. selama itu. Ya, kebersamaannya itu yang ada demen tuh kebersamaannya seru. Jadi satu stuck semua berhenti. Satu jalan semua jalan. Dan ada ente aneh di jam 3 pagi ya, masih di warung sama Billy. Iya. Nah itu serunya di situ berkebersamaan, kekompakan. Sama Dan itu kayak mengobati kangen kumpul bareng sama teman di Iya, lapangan iya, bola iya, sebenarnya ya. iya. Nah terus kalau untuk motornya sendiri ini akinya Yuasa Oh dong. Yuasa dong pasti. Oh, aki motor saya Yuasa. Tapi mudah-mudahan setelah Nah, ini motor ya. harian, motor harian. Motor harian ya. Kan nggak harus yang dipakai untuk Trabas, yang harian juga. Mobil saya juga Yuasa. Beneran. Iya benar lah kalau dikasih ntar. Kalau dikasih. Oke, jadi itu dia seru banget ya nggak cuma ya di bola aja ternyata sekarang ada hobi motoran juga. Bang Said kalau mungkin Bang Darius udah lebih dulu, udah lebih lama. Bang Said akhirnya juga ngerasain hobi baru dan seneng banget karena ya itu ada Aneh tipikal demen apa adventure. Aneh pernah kalau nggak salah tahun 2004 apa ya Bom Bali pertama. Kebetulan motor Indrayan, aneh jalan ke Bali sendiri. Cuman kalau berangkat mampir dulu dari Jakarta, mampir Tegal, nginep rumah saudara. Tegal, Jogja, ketemu temen dari Jogja langsung terabas ke Bali. Nah pulangnya Bali, Solo, Jakarta. itu juga sendiri. Sendiri, aneh hobi touring. Saya dulu aneh punya klub motor touring. Nah ya, sekarang udah nggak join di klub motor lagi. Motornya udah dijual. Nggak apa-apa, nanti Nggak apa-apa. ada lagi ya Bang ya. Ntar dibeliin sama Ya, Yuasa. nanti dibeliin sama Yuasa, bener. Bercanda. Nah tapi dari dua hobi itu karena kan sekarang nih kalau Bang Said mungkin lagi seneng-senengnya nih ngerasain sensasi baru gitu kan, hobi yang baru ini. Kalau disuruh pilih sepak bola atau motor, Jangan pernah memilih di antara dua itu. wah. Karena lebih baik ninggalin semua pekerjaan daripada nggak bisa main motor atau main bola. One for all for one. Oke, jadi dua-duanya nih ya Iya dong. harus berjalan Tapi kalau bareng. absen biasanya gitu. Udah absen nih ya kan hari H
wah sorry aneh ada panggilan kerjaan. Ya begini ya kan, ya. Enggak, itu sebenarnya kayaknya anaknya nggak bisa ditinggal mungkin ya. Atau ada yang lain yang nggak bisa ditinggal. Iya. kita nggak Kalau tahu emang kan, ada ya. urgent yang nggak bisa ditinggal ya aneh mohon maaf nggak bisa gabung. Nah kalau Bang Darius gimana nih? Sepak bola atau motor? Harus pilih. Ayo Bang Said juga harus pilih. Nggak bisa dipilih ya. Maksudnya dua-duanya tuh kalau buat aku saling menunjang sebenarnya. Karena mungkin apa ya, kalau enduro memang kardionya juga lumayan kan. Di bola juga kardionya. Nah bola itu kardionya kepake banget di motor. Oh, Karena capek main Iya, motor iya. itu capek. Kadang kita yang harus bawa motor, bukan kita kalau di aspal kan ya udah kita tinggal gas aja kan, nggak berasa gitu ya. Tapi kalau di jalur tuh kadang kita harus dorong motor, kita harus angkat motor yang segala macam gitu dan lumayan lelah lah gitu. Nah itu kardio di bola kepake banget gitu. Tapi penggunaan ototnya agak beda. Kalau di motor memang kan lebih banyak kita main di core-nya gitu kan, lutut, paha, core itu main banget gitu. Jadi biasanya kalau abis main motor, main bola agak kaku ototnya. Nah Oke. kita ininya lagi biar lebih luas lagi main bola gitu kan. jadi ini saling menunjang ya, Saling menunjang dua hobi sebenarnya. ini ya. Dan kalau adrenalin ya motor lebih. Dan gue juga suka ikut balap kan enduro. Besok minggu ini main di Semarang 3 hari. Itu juga lebih adrenalinnya lebih terpacu lagi gitu karena bukan buat nyari juara, enggak, cuma pengen ngukur kita sejauh mana sih sebenarnya gitu, Iya, bisa push the limit gitu kan, batasan diri kita tuh di mana gitu. Mungkin Bang Said mau ikutan juga? Enggak, Enggak. Kenapa? enggak PL. Enggak ya. Belum ya, belum ke sana ya. Belum seperti itu. Bisa dia ikut kelas 45 ke atas. 45 ke atas. Wah seru banget. Jadi buat kalian ya untuk khususnya USA Lovers sekarang yang mungkin menyaksikan, kalau mau lihat juga keseruan dari Bang Darius mungkin dengan motorannya, ada nggak di YouTube-nya Bang? Ada, justru salah satu YouTube itu ada dan orang-orang tahu gue suka motor ya dari YouTube itu gitu. Oke, jadi bisa dicek ya nanti di YouTube-nya Bang Darius kalau mau lihat gimana keseruannya Bang Said. Ada juga mungkin di Ada YouTube-nya? nanti. Ada nanti. Ditunggu loh Bang. Ya kalau kita bikin ya. Oke. Kita bikin soalnya. Iya bener ya. Karena kalau di Instagramnya Bang Darius udah ada tuh foto-foto Bang Darius angkat motornya. Di Bang Said belum ada. Motornya masih cuma di foto di sampingnya aja ya. Bener. Iya kan? Ditunggu loh Bang. Tapi kalau di jalur motornya di mana dia di mana. Iya gitu ya. Jauh ya. Oke, terakhir mungkin boleh kasih tips untuk USA Lovers gimana caranya mereka untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan, hobi dan juga keluarga. Bang Said silakan. Ya kalau misalkan kita lagi nggak ada kerjaan, kebanyakan aneh fokus di rumah bareng anak-anak. Kayak kemarin kita quality time jalan bertiga. Nah ini sama anak-anak dua, istri udah almarhum, jadi kita selalu jalan bertiga. Kemana aja. Terus emang aneh akuin jujur jarang jalan bareng anak-anak. Tapi begitu ada kesempatan, aneh selalu utamain anak-anak. Kesian, nggak tega. Oke, itu dia. Bang Jadi Darius? sedih gitu ya. Jadi sedih. Lo ceritanya semangat dikit dong. Tapi benar sih maksudnya yang dibilang saya tadi mungkin dengan profesi kita ini waktu kadang suka nggak pernah cukup gitu kan. Ya sebenarnya mungkin pekerjaan apapun ya, tapi kalau kita bekerja di kantor kan mungkin office hour gitu ya. Jadi ada rutinitasnya tersendiri. Kita rutinitasnya kadang benar-benar random gitu. Nah, komitmennya ya begitu ada waktu luang pasti itu dipergunakan sebaik mungkin buat quality time bareng sama keluarga, bareng sama anak-anak. Itu biasanya kalau kita di rumah itu sepakat, aku sama Dona sepakat bahwa setahun 2 kali ketika anak-anak libur kenaikan sama libur akhir tahun itu harus ngosongin jadwal. Kita nggak terima pekerjaan, kita 2 minggu sampai 3 minggu kita bareng-bareng sama anak-anak gitu. Bener-bener ya 24/7 sama mereka gitu kan. Dan disitulah kita bonding lagi, berinteraksi lagi, ngikutin perkembangan mereka lagi gitu. Nah di luar itu biasanya weekend jadi momen kita untuk bagi-bagi tugas. Kalau aku nggak ada kerjaan weekend, aku yang nemenin anak-anak, terutama yang cowok-cowok kan main bola kan, ada turnamen biasanya mereka Sabtu atau Minggu ada turnamen. Dulu Sabrina ada gimnastik, Dona mungkin yang lebih sering nganterin gitu. Bagi tugas aja gitu. Siapa yang kosong
harus sama anak-anak. Terus biasanya kita suka entah lunch atau dinner bareng atau nonton bareng gitu. Nah begitu pandemi ya itu hampir setiap hari jadi rutinitas gitu kan. Makan siang, makan malam sama-sama. Kita lebih sering jadi masakin buat anak-anak gitu. Iya. Jadi memang kita harus bisa membagi waktunya ya Bang Darius ya. Iya, sebisa mungkin dibagi waktu karena yang harus kita sadarin ya itu satu-satunya yang kita nggak punya adalah waktu sebenarnya. Karena waktu jalan terus, ada banyak sekali momen-momen pertumbuhan anak terutama yang kita bisa lewatin begitu aja dan nggak bakal keulang gitu Betul, kan. betul. Kalau udah lewat ya udah itu lewat nggak bisa kita ulang. Anak-anak akan umurnya akan nambah, kita juga akan nambah. Nah sebisa mungkin sebagai orang tua apalagi ya dan pasangan itu benar-benar spare waktu untuk bisa ada quality time yang benar-benar berkesan dan ninggalin momen ngebekas dan memperkuat bonding antara pasangan, antara orang tua dan anak. Itu dia, semoga bermanfaat nih untuk Yuasa Lovers yang mungkin punya hobi, pekerjaan supaya semuanya bisa berjalan Balance, berbarengan ya. bisa balance. Itu dia yang paling penting ya, supaya kita juga nanti secara emosional bisa lebih stabil gitu ya Bang Darius ya. Dan Lebih anak-anak happy terutama juga, karena betul. mereka butuh kehadiran kita sebagai orang tua ya, butuh banget. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Semoga ini menginspirasi Yuasa Lovers. Buat kamu yang mau lihat gimana keseruan dari Celebrity FC bisa follow Instagramnya itu @celebritiesfc dan juga untuk Trabasnya itu di apa Bang? @celebritiesgaspol. Silahkan di follow dan lihat keseruannya. Terakhir jangan lupa like, komen dan juga subscribe serta share YouTube kita ini di Instagram Love Yuasa. Oke, terakhir aku mau ajakin Bang Darius dan juga Bang Said untuk sebutin tagline-nya kita. Yuasa, let's rock your battery. Siap ya? 3, 2, 1, Yuasa, let's rock your battery.